Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu adik-adik. Selamat bergabung di mata kuliah tanggap darurat dan P3K. Kebetulan ini mata kuliah yang ada di peminatan K3 di FKM Umbrah. Baiklah, sebelum saya mulai menjelaskan untuk RPS dan kontrak perkuliahan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Novia Zulfahano, SKM MKN, sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Kebetulan baru bergabung di FKM Umbrah ini di awal tahun 2020 kemarin ya. Mungkin bagi adik-adik yang semester 7 sekarang, mungkin baru pertama kali ini kakak mengajar di kelas adik-adik. Oke, semoga nanti kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik dalam proses perkuliahan. Baiklah, kita langsung saja ke mata kuliah tanggap darurat dan P3K. Mata kuliah tanggap darurat dan P3K. Mata kuliah ini nanti akan mempelajari tentang keadaan darurat di tempat kerja, mulai dari pengorganisasi yang akan bertanggung jawab dalam keadaan darurat, hingga nanti prosedur keadaan darurat yang akan dilakukan. Nah, pada saat terjadinya keadaan darurat, itu memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Baiklah, untuk mata kuliah ini bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Kemudian dari 2 SKS itu ada teori dan ada praktikumnya juga. Nah, untuk teori 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Satu kali pertemuannya itu 90 menit. Kemudian untuk praktikum itu kakak bagi menjadi 3 kali pertemuan. Nah, masing-masing pertemuannya itu adalah 3 jam. Untuk pertemuan sebelum UTS, kita akan membahas tentang dasar-dasar tanggap darurat dan P3K itu sendiri. Mulai dari pengertiannya, konsepnya seperti apa, peralatan yang dibutuhkan seperti apa, itu akan dibahas secara umum. Untuk pertemuan pertama ini, kita hanya kontrak perkuliahan dan kakak menjelaskan sedikit tentang tanggap darurat dan P3K itu apa. Kemudian pada pertemuan kedua dan ketiga kita akan mempelajari tentang bagaimana tahapan penyusunan dan protap untuk manajemen keadaan darurat, mulai dari levelnya, tahapannya, kemudian dukungan manajemennya seperti apa, kemudian komunikasi daruratnya seperti apa, sarana prasarana, kemudian transportasi darurat. Itu akan kita pelajari pada pertemuan kedua dan ketiga. Kemudian untuk pertemuan keempat dan kelima kita akan mempelajari tentang prosedur keadaan darurat kebakaran. Nah, apa saja sih yang harus adik-adik pahami untuk prosedur keadaan darurat dan kebakaran? Misalnya tentang pengertiannya seperti apa, kemudian alat kebakarannya apa saja, kemudian cara evakuasinya bagaimana, kemudian persyaratan teknisnya seperti apa. Kemudian untuk pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang prosedur keadaan darurat banjir. Nah, pokok bahasan pada prosedur keadaan darurat banjir antara lain adalah seperti apa prosedurnya, kemudian pengertiannya, kemudian evakuasi pada keadaan banjir seperti apa. Kemudian untuk pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang prosedur keadaan darurat gempa bumi. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, kita akan membahas bagaimana pengertiannya, kemudian bagaimana prosedurnya. Kemudian untuk materi P3K, kita nanti akan membahas tentang P3K THT, telinga hidung tenggorokan. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang pajanan suhu ekstrim. Kemudian P3K pingsan, kemudian P3K keracunan, nanti itu kita akan bahas di P3K. Nah, sedangkan untuk praktikumnya sendiri, nanti adik-adik akan mempraktekkan tentang P3K sumbatan jalan nafas, kemudian P3K luka, dan P3K patah tulang. Nah, karena kita sekarang ini daring,
pembelajarannya dari jarak jauh, mungkin nanti kakak akan putarkan video, kemudian adik-adik mencoba mempraktekkan di rumah masing-masing, kemudian disimulasikan di rumah masing-masing dari video tersebut. Untuk metode pembelajaran, karena pada saat pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk kuliah tatap muka di kelas, jadi kakak menggunakan beberapa aplikasi daring. Yang pertama adalah WA Group, kemudian ada Google Classroom, setelah itu ada Zoom Meeting. Nah, untuk Google Classroom sendiri, nanti kakak akan share kode kelasnya, nanti adik-adik bisa langsung join di sana. Google Classroom ini nanti fungsinya adalah sebagai media bagi adik-adik untuk mengumpulkan tugas PowerPoint dan makalahnya. Kemudian untuk UAS dan UTS juga nanti kakak akan menggunakan Google Classroom. Sementara Zoom Meeting nanti kita akan pergunakan untuk presentasi, baik itu presentasi dari tugas adik-adik ataupun presentasi materi dari kakak. Dan tanya jawab pun akan kita laksanakan di Zoom Meeting. Namun apabila tidak memungkinkan dilakukan di Zoom Meeting, nanti kita akan lanjutkan untuk diskusi dan tanya jawab di WA Group. Untuk teknis perkuliahannya, nanti adik-adik setiap minggunya akan kakak berikan tugas. Tugas itu berupa PowerPoint dan makalah. Untuk teori, itu kan waktunya 90 menit. Nah, dari 90 menit itu nanti kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama adik-adik akan presentasi, sebelumnya sudah membuat PowerPoint dan makalah terlebih dahulu, kemudian dipresentasikan, kemudian didiskusikan dan tanya jawab. Setelah itu untuk 45 menit kedua itu kakak akan menjelaskan dengan materi kakak. Kemudian tugas tersebut harus sudah dikumpulkan 1 hari sebelum perkuliahan berlangsung. Misalnya kita kuliah nih hari Jumat kan ya jam 10, berarti 1 hari sebelumnya adik-adik sudah mengumpulkan tugas tersebut di Google Classroom. Kemudian untuk metode pembelajaran praktikumnya itu, adik-adik nanti akan kakak berikan sebuah video. Kebetulan materi kita untuk kali ini adalah sumbatan jalan nafas, kemudian luka dan patah tulang. Nanti kakak akan share videonya. Kemudian nanti adik-adik di rumah mencoba untuk mempraktekkan bagaimana tindakan untuk P3K-nya, kemudian direkam juga menggunakan video dan di-share kembali ke grup kita supaya nanti juga bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Nah, untuk daftar pustaka yang kakak gunakan, di sini kakak menggunakan pedoman kesiapsiagaan tanggap darurat di gedung perkantoran. Kemudian kakak juga mempergunakan peraturan Menteri PU tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Pengalaman apa saja sih yang adik-adik dapatkan nanti? Tadi juga sudah dijelaskan ya. Nanti adik-adik akan mencari materi, kemudian membuat PowerPoint dan makalahnya. Setelah itu adik-adik mempresentasikan di depan teman-temannya. Kemudian kita diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk penilaian, di sini kakak membagi menjadi 3 penilaian, 3 rubrik penilaian. Yang pertama adalah dari presentasi. Yang dinilai adalah isi presentasi, kemudian organisasinya seperti apa, dan cara komunikasi adik-adik seperti apa. Nah, untuk rubrik penilaian kedua itu adalah penilaian untuk tugas esai atau tugas makalah. Itu dibagi menjadi 2, 60% untuk isinya seperti apa, kemudian 40% adalah untuk tata cara penulisannya. Nah, untuk rubrik penilaian ketiga yang tidak kalah pentingnya juga adalah tentang sikap, mulai dari kedisiplinan, kemudian toleransi, kerjasama, kemudian apakah bertanggung jawab ketiga, etika komunikasi, kemudian kesopanan, kemandirian. Nah, itu masuk ke dalam rubrik penilaian ketiga atau sikap. Nah, untuk penilaian akhirnya di sini dibagi menjadi 2, yaitu adalah
hard skill dan soft skill. Untuk hard skill itu sendiri terdiri dari nilai tugas yang bobotnya adalah 20%, kemudian UTS yang bobotnya adalah 35%, kemudian UAS yang bobotnya juga adalah 35%. Kemudian untuk soft skill adalah ini nilai sikap. Untuk nilai sikap di sini kakak beri bobot 10%. Jadi juga cukup penting ya untuk menambah nilai akhir dari adik-adik. Nah, kemudian kita masuk ke kontrak perkuliahan. Mungkin nanti kita bisa diskusi melalui WA group yang akan kita bahas. Untuk kontrak perkuliahan adalah untuk absensi, untuk telat, untuk izin, kemudian tidak mengumpulkan tugas, terlambat, seperti apa. Nanti kita bahas di forum WA group. Namun untuk absensi ini sudah ketentuan dari akademik, yaitu 75% kehadiran adik-adik. Berarti adik-adik kalau dihitung hanya boleh izin atau tanpa keterangan itu hanya 3 kali pertemuan saja. Nah, kalau untuk sakit, apabila disertai dengan surat sakit itu tidak mengurangi untuk kehadiran adik-adik. Baiklah adik-adik, kakak rasa sekian untuk penjelasan RPS dari kakak. Dan untuk kontrak perkuliahan mungkin nanti kita bisa bahas langsung di WA group kita. Baiklah, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan kuliah berikutnya. Tetap jaga kesehatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.